Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, juga audiens dari Mistari Channel. Apa kabarnya hari ini? Kali ini izinkan saya Kuntari SPDI dari SD Negeri 01 Sinego akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak bersama-sama. Kali ini, modul yang dipelajari pada topik 2 kurikulum merdeka ada 2 modul, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan serta pembelajaran versi kurikulum merdeka. Bapak Ibu hebat, perlu kita pahami makna kurikulum dalam pendidikan, bahwa kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Lalu, apa yang disebut dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lantas, kurikulum yang baik itu yang seperti apa ya? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bapak Ibu guru hebat dan semua audiens, perlu diketahui bahwa kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Selain itu, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Serta kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu hebat, ada 4 komponen kurikulum menurut Robert Taylor. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan konten. Yang ketiga, menentukan metode atau cara. Dan yang keempat, menentukan evaluasi. Selanjutnya, mengenal peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Perlu diketahui, peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi, mengapa kurikulum perlu diubah? Yang pertama, agar sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan generasi mendatang yang visioner dan mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid? Yang pertama harus kita tahu perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah atau yang biasa disebut dengan 3 pilar pendidikan. Yang kedua, menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar serta kepentingan murid. Karena kurikulum itu dirancang untuk kebutuhan murid. Bagaimana kita bisa mengadaptasi kurikulum? Tentunya kita harus melihat di mana sekolah kita berada dan juga perubahan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita.
Hal inilah yang menjadi alasan kita untuk mengadaptasi kurikulum ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOSP. KOSP harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya atau zaman. Kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Jadi, kurikulum itu harus terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks atau kebutuhan murid. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, prinsip umum pembelajaran yang berpihak pada murid. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP sendiri memuat dua hal yang utama, yakni kompetensi inti dan juga kompetensi esensial. Tujuannya yaitu mendorong proses pembelajaran yang mendalam kepada murid sehingga guru bisa memiliki ruang untuk mengembangkan kompetensi setiap murid. Lalu bagaimana proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran? Hal itu dapat dilihat pada proses inquiry learning atau pembelajaran inquiry, di mana rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban mengenai suatu masalah yang dipertanyakan. Sekarang mari kita bahas apa kaitannya antara kompetensi dalam capaian pembelajaran dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri menggambarkan karakteristik pembelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Kemudian, apa saja sih dimensi dalam P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang terdiri dari 6 dimensi, yakni 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Untuk membangun keenam dimensi tersebut, satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan dan pengalaman belajar terkait dengan keenam dimensi tersebut, lalu diturunkan ke dalam capaian pembelajaran atau CP menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP maupun modul ajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka yang memuat program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bapak Ibu hebat, perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang yaitu jenjang PAUD, yakni murid belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Lalu pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS karena anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi pelajaran umum dan program peminatan. Lalu, pada jenjang SMK, dapat mengambil mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan industri sekitar. Sedangkan untuk SLB, pada jenjang ini penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda tergantung pada hasil analisis usia mental murid.
Bagaimana pelaksanaannya pada setiap jenjang? Yang pertama, rancanglah kegiatan yang menarik sehingga membangun rasa ingin tahu murid. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, bernalar kritis, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan temuannya. Yang ketiga, melakukan refleksi pada proses belajarnya. Struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam pelaksanaannya, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Nah, Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan saya mengenai menyebarkan pemahaman dalam topik 2 kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, selanjutnya dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, diharap untuk mengklik link Google Form pada bagian deskripsi video di bawah ini untuk memberikan umpan balik. Terima kasih, sampai jumpa.